Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 ya. Ketemu lagi bersama kita, sahabat tambang. Jadi, hari ini kita bahas kelanjutan yang kemarin terkait kestabilan lereng ya, atau main slope stability, stabilitas kestabilan lereng tambang. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui terkait main slope stability? Terus, apa saja yang perlu kita kendalikan ketika ada pekerjaan di bawah lereng tambang terkait poin keselamatannya? Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, dalam penentuan main slope stability ada namanya nilai FK. Nah, nilai FK ini apa sih gitu ya? FK itu adalah faktor keamanan ya, atau faktor keamanan lereng. Nah, acuannya kemana? Acuannya kita ngacu ke Kepmen 1827 tentang kaidah teknik pertambangan yang baik. Nah, di situ ada dibahas terkait nilai kestabilan atau faktor keamanan lereng tambang. Kalau teman-teman butuh filenya bisa kita kirim nanti. Tanya-tanya aja lagi. Nah, di situ ada. Jadi dalam penentuan nilai FK ini juga ditentukan oleh kajian teknis. Kajian berapakah nilai FK yang dikatakan aman, berapakah yang dikatakan high risk atau kritis. Jadi ketika nilai FK yang sudah dilakukan analisis oleh teman-teman geotek atau engineer geotek, di situ berdasarkan jenis material, kejenuhan material, maka setelah dan jenis material ya, maka akan ditentukan nilai FK dan rekomendasi tinggi lereng, kemiringan lereng, dan lebar band penahan. Maka akan muncul rekomendasi setelah dilakukan analisis oleh teman-teman geotek. Nah, rekomendasi ini yang akan diterapkan dalam desain atau dalam perencanaan tambang. Tapi ada beberapa hal yang mengharuskan kita pada suatu bisnis proses. Hal itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diterapkan mutlak secara 100% bro. Karena ada beberapa pertimbangan bisnis. Sementara resiko yang kita hadapi masih bisa dapat dikendalikan. Nah, ketika masih ada resiko dalam nilai faktor keamanan ini yang kita hadapi, nah apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk pengendalian atau pengurangan nilai risiko tadi. Itu ya. Jadi hal-hal yang perlu pertama kita lakukan, yang pertama itu harus ada namanya assessment atau inspeksi gabungan. Inspeksi gabungan antara departemen terkait dan terhubung. Nah, di sini departemen terkait terhubung itu dalam kegiatan tambang terbuka siapa saja? Yang pasti yang pertama itu yang punya desain dulu ya. Dalam hal ini engineering atau plan production and control, bisa juga beberapa perusahaan nyebutnya ada plan production and control, ada yang engineering, tergantung perusahaannya ya. Terus yang kedua yang paling terlibat itu ada geotechnical engineer sama operation sebagai pelaksana tambang ya, ujung tombaknya tambang. Terus yang ketiga di sana ada namanya HSE ya, atau departemen K3. Nah, 3 departemen yang terkait terhubung ini maka diwajibkan melakukan inspeksi bersama. Nah, dari hasil inspeksi ini nanti akan muncul beberapa rekomendasi dari hasil analisis geotek yang masih bisa dilakukan kegiatan di bawahnya, maka harus dilakukan pengendalian dengan catatan sebagai berikut. Nah, contohnya itu. Jadi ada minute of meetingnya, bro. Minute of meetingnya. Nah, contohnya apa? Contohnya akan muncul JSA. Kenapa harus muncul JSA atau Job Safety Analysis? Padahal pekerjaan loading, pekerjaan coal gating itu adalah pekerjaan rutin. Karena pekerjaan loading dan coal gating, OB removal itu adalah pekerjaan rutin namun resikonya lebih tinggi. Dalam hal ini terkait kestabilan lereng, maka harus muncul JSA yang disepakati oleh
tim inspeksi dan disetujui oleh PJO sampai dengan KTT. Nah, dari hasil di JSA tadi juga harus muncul nih rekomendasi geotek itu harus muncul. Nah, di JS ini harus ditentukan yang pertama, ketika ada kegiatan di situ, misalnya harus ada satu kepengawasan khusus yang memonitor lereng tambang, atau misalnya ketika ada pekerjaan malam hari harus ada lighting tower yang menyorot ke arah dinding tambang dengan pencahayaan minimal 50 lux untuk melihat ada pergerakan atau tidak pada lereng tersebut. Terus yang ketiga, dari geotek harus muncul persentase nih, misalnya ketika terjadi longsoran, dimensi dan luasan longsorannya berapa meter ke bawah. Nah, jadi dengan bisa diprediksinya beban dan luasan material yang akan jatuh, maka harus ditentukan namanya assembly point atau titik kumpul atau master point, sama aja ya. Nah, jadi di JSA itu harus dicantumkan besar luasan kemungkinan longsoran itu terjadi, dimensi longsoran itu terjadi, sama arah titik evakuasi ketika itu tetap terjadi dengan pengendalian yang sudah existing. Oke. Terus yang ketiga itu harus ada namanya slope radar, atau bisa juga kalau slope radar terlalu mahal bisa dengan namanya patok monitoring ya. Patok monitoring itu berupa patok-patok untuk analisis geotek D per D nya. Jadi teman-teman geotek dari hasil tembakan teman-teman survei itu nanti akan muncul nilai FK dari hasil patok monitoring geotek tadi. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir harus ada peringatan dini atau namanya early warning system. Nah, kalau bahasa kampungku namanya alarm longsor. Alarm longsor. Jadi harus ada alarm longsor. Apa tujuannya early warning system tadi dipasang dan bagaimana cara pemasangannya? Nah, jadi kita buat satu early warning system di posisi yang direkomendasikan geotek, ya kan? Terus harus ada tali pantaunya, kita taruh ke area yang berpotensi longsor. Jadi ketika dia terjadi pergerakan, switch on-nya akan bunyi. Nah, harapannya dengan bunyinya switch on ini akan memberitahu pekerja yang bekerja di bawahnya sehingga lebih cepat untuk melakukan proses evakuasi, sehingga potensi cedera serius, LPI bahkan fatal itu dapat kita hindari sedini mungkin, gitu ya. Kalau memang pengendalian yang udah kita lakukan di depan tadi tapi tetap terjadi juga, jadi early warning system ini hanya sebagai peringatan dini ya, peringatan dini untuk melakukan evakuasi jika memang pengendalian tadi tidak efektif sehingga menyebabkan lereng tambang tadi menjadi longsor. Nah, EWS ini banyak juga macamnya early warning system ini. Ada yang manual, ada juga yang elektrikal. Jadi kalau yang efektif itu yang elektrikal. Dia langsung terhubung dengan CCTV, bisa dihubungkan ke handphone user atau bahkan ke monitoring produksi. Biasanya perusahaan itu akan punya dia monitoring produksi, ada yang nyebutnya dispatch, ada yang nyebutnya data center. Nah, di situ akan muncul loh ketika misalnya dia berbunyi atau bergerak, langsung dia muncul sensor, tap. Nah, ngasih pemberitahuan dia. Bunyi-bunyi kayak semacam alarm gitu ya. HP yang bersangkutan itu akan bunyi, atau monitor teman-teman dispatch dan data center itu akan bunyi ketika ada pergerakan di sana. Nah, jadi masalah kestabilan lereng ini di tambang terbuka itu sangat signifikan ya. Jadi kestabilan lereng itu memang benar-benar ditentukan dari hasil eksplorasi jenis material baru yang dituangkan di dalam desain, sehingga parameter GMP ya, good mining practice itu bisa terpenuhi. Nah, jadi kestabilan lereng ini sebenarnya nilainya mutlak bro, tapi
dalam beberapa bisnis, hal tersebut tidak bisa dicapai 100% karena mempertimbangkan nilai ekonomis yang ada di dalamnya. Nah, sembari untuk perbaikan dan berkelanjutan terkait penerapan good mining practice. Kira-kira kalau ada masukan dari para expert, daripada senior atau engineer, silakan. Kalau ada yang kurang, oke bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.